Pelaku pencabulan anak-anak di bawah umur ditangkap warga saat hendak melakukan tindak asusila di sebuah apartemen di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi. Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Aksi pelaku terungkap setelah warga memancing pelaku. Usai pelaku tertangkap, ponselnya pun diperiksa dan terdapat sejumlah video asusila yang direkam saat melancarkan aksi bejatnya. Hasil pemeriksaan, pelaku mencari korban menggunakan aplikasi lalu merayu untuk bertemu. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam semua aksi asusila lalu mengancam menyebarluaskan video jika tidak menuruti kemauannya. Dari WA. Dari WA. Dari WhatsApp. Itu emang nyari korbannya untuk apa ya? Dibuat video atau bagaimana? Dibuat video. Dibuat video. Iya, betul. Nah, kabarnya banyak ya itunya korban-korbannya. Banyak, Pak, puluhan. Korbannya masih sekolah. Masih sekolah semua rata-rata. Sementara itu, mayoritas korban merupakan remaja putri masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Akibat perbuatannya, pelaku diserahkan warga ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran resahkan warga di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Sementara dari Medan, Sumatera Utara, seorang remaja tewas akibat sabetan senjata tajam oleh geng motor. Dua kelompok yang jadi musuh bebuyutan terlibat tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kelompok membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar, batu, botol kaca hingga petasan untuk melukai lawannya. Aksi tawuran antar kampung ini melibatkan warga Jalan Tambak Menteng dengan warga kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Meski belum jelas pemicunya, namun aksi tawuran membuat arus lalu lintas arah Matraman menuju Manggarai lumpuh. Warga mengaku sangat resah dengan aksi tawuran dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Kayak nggak tahu lah, tiba-tiba geruduk aja, tiba-tiba aja gitu. Tiba geruduk udah gitu, lempar-lemparan aja sih. Langsung lemparan aja, Bang? Iya. Ada yang bawa sajam, Bang? Apa? Sajam? Ya ada sih. Ada beberapa, Bang? Ada beberapa orang masuk bawah lah gitu. Cuman nggak dipakai, cuma diteng-teng doang. Tawuran baru berhenti setelah polisi datang dan melepaskan tembakan gas air mata. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan motor bodong diamankan polisi usai razia besar-besaran digelar di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Petamburan, Jakarta, seorang karyawan yang baru bekerja 6 bulan nekat mencuri hingga puluhan juta rupiah. Demi menghindari razia, pemilik motor tanpa plat nomor ini mendorong motornya melewati persawahan di Bangkalan. Untuk sementara waktu, motor-motor ini disembunyikan di hutan selama polisi menggelar razia besar-besaran. Selama seminggu ini, polisi fokus merazia di kawasan Blega, Kokop, Tanjung Bumi, dan 10. Hasilnya, 100 motor diamankan karena tidak memiliki surat-surat kendaraan, bahkan beberapa diantaranya menggunakan plat nomor palsu. Kami di sini memiliki misi supaya Bangkalan ini bersih dari curanmor, supaya Bangkalan ini juga bersih namanya. Kemarin sempat disebutkan setelah rilis dari Polrestabes bahwasanya banyak tangkapan curanmor yang sepeda motornya dilempar dijual di wilayah Madura. Selain itu, saat razia, polisi juga mengamankan sejumlah pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang karyawan toko kue, Eko Samudra, ketahuan melakukan aksi pencurian bahan kue dari tempatnya bekerja di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Bahkan pelaku yang baru 6 bulan bekerja ini juga mengambil laptop, ponsel, serta uang majikannya. Pencurian dilakukan saat pemilik toko sedang pergi dan karyawan lain belum datang.
Pelaku sempat kabur dan sempat berpapasan dengan teman kerjanya. Menurut saksi, pelaku berdalih akan membawa bahan-bahan kue ke rumah majikannya yang lain. Akibat aksi pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Butter dari berbagai macam merek, terus ada keju bola, kemudian ada uang tunai, handphone, sama laptop. Terus masih banyak lagi, cuma saya nggak tahu apa yang diambil di dalam kresek. Berarti kebanyakan bahan kue? Kebanyakan bahan kue yang mahal-mahal. Kira-kira kerugian ke berapa, Pak? Kalau kerugian, kalau kita estimasi semuanya itu ada sekitar 50-an. Korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembakar rumah yang menewaskan lansia ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, bocah pelaku teror pembakaran rumah mengaku terinspirasi dari film yang ditonton. Monitor dulu Rizal, baru aja ini kebakarannya. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju terowongan dari flyover. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Barawaja, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah api padam, petugas menemukan jasad nenek berusia 65 tahun di antara reruntuhan. Setelah peristiwa itu, polisi menangkap pria berinisial A, usia 37 tahun, yang diduga pelaku pembakaran rumah. Sebelumnya ia sempat kabur sebelum akhirnya dibekuk di Kecamatan Panakukang. Saat diperiksa, ia membakar rumah dalam kondisi mabuk miras. Motifnya karena tak terima setelah ibunya kembali menikah tanpa sepengetahuannya. Unsur kesengajaan dan kami lakukan penyelidikan langsung. Dan kami lakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran tersebut. Kurang lebih setengah jam kami dapati pelaku berinisial A yang sempat melarikan diri. Setelah menangkap pelaku, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi lainnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Hati-hati, aya jelema aja ngaduruk tingali. Rentetan teror pembakaran rumah milik warga ini terjadi di Kampung Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pembakaran itu sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Terakhir insiden tersebut terjadi Jumat siang saat warga pulang Jumatan. Total hampir 13 titik rumah warga menjadi korban pembakaran. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga menjadi sasaran. Setelah terungkap pelaku pembakaran selama ini meresahkan warga, ternyata seorang bocah berusia 9 tahun. Pelaku merupakan warga sekitar lokasi kejadian itu. Diamankan warga saat akan kembali melakukan pembakaran rumah milik warga lainnya. Usai diamankan polisi, anak tersebut mengaku aksi pembakaran dilakukan lantaran terinspirasi film action yang ditontonnya. Untuk motif ABH tersebut melakukan pembakaran menggunakan korek api gas karena iseng dan terobsesi oleh tontonan atau film yang ditonton di televisi. Setelah dimusyawarahkan dengan warga, kepolisian dan para korban, kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan. Bocah tersebut juga sudah dikembalikan kepada orang tuanya namun dengan pengawasan ketat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.